Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya sama. Inti dari pertanyaan tersebut adalah, Pak, ini kenapa Pak ya nilai remunerasi saya itu kok turun Pak dari bulan kemarin? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat sering mampir kepada kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab sekaligus menunjukkan kira-kira apa sih yang menyebabkan penilaian remunerasi itu menjadi turun dibanding dengan bulan sebelumnya. Apakah memang ada kewajiban bahwa remunerasi itu harus naik terus, atau jangan-jangan remunerasi itu bisa saja turun naik seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kuncinya adalah bahwa untuk remunerasi sendiri yang menjadi dasar utamanya adalah penilaian kinerja. Jadi hasil yang kita dapat itu adalah tergantung dari berapa penilaian kinerja yang diberikan oleh atasan kita pada bulan yang berjalan, bulan yang dimaksud. Nah, untuk di Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit, untuk penilaian kinerja kita sudah menerapkan berdasarkan mutu asuhan. Jadi hampir 3/4 dari ruang perawatan itu sudah menerapkan berdasarkan basicnya adalah mutu asuhan. Sebelumnya kita target kuantitasnya itu masih ada yang berupa jumlah pasien atau jumlah pemberian tindakan. Nah, tapi di tahun 2022 ini kita sudah mengarahkan untuk menilai berdasarkan mutu asuhan karena ini memang yang menjadi target dalam yang disyaratkan oleh sistem akreditasi rumah sakit seperti itu. Nah, baik untuk sebelum kita nanti menunjukkan bagaimana cara penilaian dan cara perhitungan di dalam penilaian kinerja, kita akan membahas sedikit dasar-dasar teori tentang penilaian kinerja. Nah, kita akan tunjukkan yang dimaksud penilaian kinerja itu adalah seperti apa sebenarnya. Nah, ini adalah penilaian kinerja. Nah, dalam konsep ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari penilaian kinerja, kemudian alasan mendasar kenapa kinerja itu harus dilakukan, kemudian apa saja yang dinilai, dan manfaat dari penilaian kinerja itu sendiri. Nah, untuk memahami tentang penilaian kinerja, tentu kita harus memahami dulu pengertian mendasar dari penilaian kinerja itu sendiri. Jadi, penilaian kinerja adalah suatu proses organisasi dalam menilai kinerja karyawannya. Ini jamak. Jadi, bagaimana upaya dari sebuah organisasi kerja untuk melihat apa yang telah diberikan oleh karyawannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, melalui sejumlah tools. Ada tools-tools yang sudah disiapkan yang harapannya bisa menunjukkan bagaimana unjuk kerja dari staf atau karyawan yang ada di organisasi kerja tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan penilaian kinerja itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk mengetahui dan meningkatkan khususnya kinerja mutu dan keselamatan. Dari sini saja sudah jelas bahwa target utamanya adalah kinerja mutu dan keselamatan pasien. Ini kalau kita di rumah sakit, hanya ini yang menjadi priority dari penilaian kinerja itu sendiri. Nah, mengapa penilaian kinerja diperlukan? Ada beberapa dasar yang kami kutipkan dari standar kualifikasi pendidikan staf. Ini berdasarkan draft yang disusun oleh Kementerian Kesehatan tentang akreditasi rumah sakit untuk tahun 2022. Jadi di salah satu bab standar terkait dengan kualifikasi pendidikan dan staf atau KPS 8 itu dinyatakan bahwa rumah sakit melaksanakan evaluasi mutu dan keselamatan asuhan pasien yang diberikan oleh setiap anggota staf medis, keperawatan, dan staf klinis lainnya. Nah, di awal ini dia sudah bercerita tentang sebuah evaluasi. Evaluasi tentu adalah sebuah penilaian, menilai mutu dan keselamatan asuhan pasien.
Titik. Jadi tegas bahwa yang akan dilihat adalah mutunya, bukan yang lain. Nah, berikutnya dalam standar TKRS atau tata kelola rumah sakit itu dinyatakan bahwa tanggung jawab dan akuntabilitas pemilik dan representasi pemilik telah dilaksanakan sesuai regulasi yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam elemen penilaian TKRS 1.1 ini, yang pertama adanya persetujuan dan ketersediaan anggaran atau budget investasi atau modal dan operasional serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit sesuai dengan misi dan rencana strategis rumah sakit. Nah, yang di butir keduanya ada dokumen hasil penilaian kinerja dari representasi pemilik sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan di butir ketiga ada dokumen hasil penilaian kinerja dari direktur rumah sakit. Nah, di sini jelas ditegaskan bahwa penilaian kinerja ini dari pimpinan tertinggi, dari direktur sampai dengan staf yang paling bawah itu wajib. Wajib hukumnya dinilai penilaian kinerjanya. Tidak ada yang lain. Harus. Kemudian di standar KPS 3, jadi berbunyi bahwa rumah sakit mempunyai file kepegawaian untuk setiap rumah sakit dan selalu diperbaharui. Nah, maksud dan tujuan KPS 3, rumah sakit mempunyai file kepegawaian untuk setiap staf rumah sakit dan selalu diperbaharui. File kepegawaian memuat kualifikasi, pendidikan, pelatihan, kompetensi, uraian tugas, proses rekrutmen, riwayat pekerjaan, hasil evaluasi, dan penilaian kinerja, dan sertifikat pelatihan. Jadi, ada kewajiban rumah sakit itu untuk seluruh staf yang terlibat dalam proses kegiatan itu memiliki yang namanya file kepegawaian. Nah, isi file kepegawaian sendiri itu memuat tentang riwayat pendidikan, riwayat pelatihan, RKK, tanda legalnya, aspek legalnya seperti surat tanda registrasi, SIP, SIPP, kemudian uraian tugas, urtuk, kemudian proses rekrutmen yang telah dijalankan seperti apa, dan di situ ada kata kalimat bahwa penilaian kinerja. Nah, kembali penilaian kinerja disorot bahwa itu harus ada di dalam file kepegawaian. Nah, dasar-dasar inilah yang telah kita tunjukkan itu menjadikan bahwa memang penilaian kinerja itu adalah sebuah hal yang wajib dilakukan oleh organisasi kerja dalam melihat apa yang telah dilakukan oleh karyawan selama kurun waktu tertentu. Kemudian di standar KPS 8 berbunyi rumah sakit melaksanakan evaluasi mutu dan keselamatan pasien yang diberikan oleh setiap anggota staf medis, keperawatan, dan staf klinis lainnya. Ini yang di depan tadi. Maksud dan tujuan dari KPS 8 bahwa peran klinis yang penting, profesional pemberi asuhan PPA lainnya, dan staf klinis lainnya mengharuskan staf tersebut berpartisipasi secara proaktif dalam program peningkatan mutu klinis rumah sakit. Setiap staf klinis dilakukan penilaian kinerja profesional berkelanjutan sehingga tergambar kinerja mutu klinis. Nah, ini adalah PPE, Ongoing Practice Professional Evaluation. Jadi bagaimana kita melihat evaluasi berkelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh staf kita seperti itu. Ini kalau di keperawatan sudah kita kerjakan di Rumah Sakit Haji Muhammad Pariksit, penilaian kinerja kita sudah berbasis pada OPPE atau penilaian kinerja profesional berkelanjutan. Nanti kita tunjukkan seperti apa bentuknya. Nah, tentu timbul pertanyaan berikutnya adalah apa yang dinilai? Tidak banyak yang harus dinilai. Yang dinilai itu cuma 3. Yang pertama adalah kinerja klinis. Nah, untuk perawat sendiri, kinerja klinis ini diisyaratkan dilihat dalam seorang perawat melakukan proses asuhan keperawatan. Nah, kalau teman-teman kebidanan, tentu adalah proses asuhan kebidanannya. Tidak mulu, cuma itu. Jadi bagaimana kemampuan seorang perawat itu atau seorang bidan ketika dia mampu melakukan proses asuhannya melalui pengkajian, kemudian melalui rumusan diagnosa, kemudian dalam perencanaan, kemudian dalam melakukan intervensi dan evaluasi serta pendokumentasian asuhan. Nah, ini harus runut.
kita anggap ini adalah kinerja klinis yang wajib kita nilai di dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian adalah bagian keduanya adalah yang dinilai perilaku. Perilaku dinilai untuk melihat apakah ada korelasi ketika seorang perawat atau bidan itu mampu menunjukkan kinerja klinisnya dengan baik, harapannya itu berbanding lurus dengan perilaku yang ditampilkan. Nah, kemudian di bagian ketiganya adalah adanya pengembangan profesionalisme. Jadi, di sini diisyaratkan bahwa seorang perawat atau bidan itu tidak terpaku atau tidak stagnan dalam tugas sehari-hari. Tetapi ada kompetensi-kompetensi yang harus dikembangkan. Mereka harus terus menggali kemampuannya melalui berbagai kegiatan yang disiapkan oleh komite keperawatan ataupun bidang keperawatan seperti itu. Nah, siapa yang menilai? Yang menilai tentu saja adalah atasan dari para staf yang ada di unit kerja masing-masing. Nah, atasan ini dia bisa mendapatkan masukan penilaian ini dari para ketua tim, kemudian dari para penanggung jawab SIP, ataupun dari rekan kerja, kemudian dari PPA lain, bahkan dari pasien dan keluarga itu bisa dijadikan dasar seorang atasan dalam melakukan penilaian kepada stafnya. Nah, manfaatnya apa? Ini bagian terakhir. Manfaatnya adalah, yang pertama adalah penghargaan. Nah, ini yang digunakan di rumah sakit kita dalam remunerasi. Jadi, jelas bahwa penilaian kinerja ini akan berkorelasi dengan hasil yang didapat di remunerasi. Ini menjawab pertanyaan, Pak, kenapa bulan ini saya turun Pak dari bulan kemarin? Nah, jangan-jangan mutu asuhannya itu tidak konsisten. Bulan kemarin itu bagus, tetapi di dalam bulan berikutnya itu tiba-tiba ada penurunan. Otomatis nilai yang didapat atau penghargaan yang didapat juga turun. Makanya penting kita untuk menjaga kontinuitas pelayanan itu, pelayanan asuhan keperawatan itu tetap stabil. Itu harapannya seperti itu. Jadi itu adalah gambaran mutu yang bisa kita tunjukkan dengan kita menjaga kestabilan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarga. Kemudian adalah pertimbangan untuk clinical privilege. Jadi dalam memberikan rincian kewenangan klinis ataupun kewenangan klinis yang telah ditetapkan, kita dapat melihat dari kemampuannya dalam melakukan proses asuhan. Ya, dari penilaian kinerja ini. Apakah orang ini layak diberikan kewenangan klinis berdasarkan mandiri atau masih harus disupervisi. Kemudian pertimbangan pengembangan, baik pengembangan profesional, individu, ataupun pertimbangan dan pengembangan layanan. Tentu kita berharap bahwa orang-orang yang kita akan tugaskan untuk pengembangan profesionalisme staf, misalnya kita kirim pelatihan, orang-orang yang memiliki penilaian kinerja yang baik. Begitu juga ketika kita mengembangkan sebuah layanan baru, yang akan kita lirik tentu saja lah para staf yang memiliki penilaian kinerja yang bagus. Nah, inilah manfaat dari penilaian kinerja yang dilakukan. Sekarang bagaimana cara kita untuk melakukan penilaian kinerja? Nah, kembali nanti yang pertama kali harus dilakukan adalah kita akan menilai 3 hal ini, kinerja klinis, perilaku, dan pengembangan profesionalismenya. Ini yang kita bentuk dalam penilaian kinerja yang sebenarnya, seperti itu yang kita kerjakan di rumah sakit kita. Nah, yang poin pertama adalah bagaimana kita melakukan penilaian dalam kinerja klinis. Untuk melakukan penilaian kinerja klinis di rumah sakit kita telah melibatkan sejumlah kepala ruangan, para preseptor klinis kita, kemudian para asesor kita yang bertugas untuk langsung menilai kinerja klinis rekan-rekan sekalian ke lapangan. Kita akan mengambil sampel dari 2 sampai 5 rekam medis yang dikelola pasiennya oleh seorang staf. Nah, ini yang akan kita telusur apakah memang dalam proses pemberian asuhan keperawatannya itu betul-betul
berjalan dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan atau tidak. Nah, dari sinilah kita menentukan bagaimana kinerja klinis seorang staf. Nanti kita tunjukkan, sebentar lagi kita tunjukkan. Dan untuk penjelasan tentang penilaian kinerja, konsep dasarnya sudah kita lewatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Harapannya ini nanti bisa menjawab pertanyaan kenapa remunerasi yang saya dapat itu naik turun seperti itu. Nah, harapannya tentu kita stabil. Untuk menstabilkannya kuncinya mudah sekali. Lakukan kinerja klinis, dukung dengan perilaku yang baik, dan terus lakukan pengembangan profesionalisme kita. Nah, insya Allah hasil yang didapatkan untuk remunerasinya akan baik. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan penilaian langsung kinerja klinis, perilaku, dan pengembangan profesionalisme di lapangan. Seperti itu. Baik, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.